Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada dan jemaat yang disayang Tuhan. Kita boleh bertemu kembali di waktu yang luar biasa, di waktu yang indah. Kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Ya, kita percaya bahwa semua daripada umat Tuhan memerlukan Tuhan. Kita semua butuh pertolongan Tuhan. Ada amin? Oleh karena itu mari kita mau menyatukan hati kita akan belajar akan firman Tuhan, apa yang Tuhan akan katakan kepada setiap umatnya. Mari kita masuk dalam doa. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kami beri terima kasih Tuhan, bahwa Engkau sudah memilih kami Tuhan. Pada waktu yang indah dan luar biasa ini Tuhan, kami mau Engkau berbicara lebih banyak lagi kepada kami Tuhan. Karena kami butuh akan suaramu. Kami butuh lebih mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Ampuni salah dosa kami. Ampuni kekurangan kami. Ampuni kelemahan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Karena kami tahu bahwa di dalam firman-Mu ada damai sejahtera. Di dalam firman Tuhan ada kuasa yang luar biasa. Yang mampu menjawab doa kami. Yang mampu menyembuhkan. Yang mampu menghiburkan. Yang mampu menyelamatkan. Yang mampu menguatkan setiap umat-Mu. Dimanapun kami berada. Terima kasih Roh Kudus. Jamahlah setiap pendengar. Di dalam rumah-rumah mereka. Di dalam kamar-kamar mereka. Juga yang ada di sini Tuhan. Biarlah sesuatu yang baru akan terjadi. Membukakan mata rohani kami. Bahwa memang benar kami menyembah Tuhan Yesus yang hidup. Yang sanggup untuk menolong umatnya semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya dan siap mendengar firman Tuhan mengatakan amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita boleh bertemu kembali. Sungguh luar biasa. Hari-hari berjalan begitu dengan singkat. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember. Kita akan lanjut lagi ya untuk menggapai kepada tahun yang baru. Ya, tetapi kita satu hal yang saudara dan saya butuhkan adalah butuh Tuhan Yesus. Amin. Ya, karena Dia adalah juru selamat saudara dan saya. Dan Dia hadir saat ini. Dia mendengar setiap jeritan kita. Dia tahu. Sekalipun Anda berada di rumahmu. Sekalipun kau ada di jalan. Sekalipun Anda mau mendengar firman ini di mana saja. Percayalah Roh Kudus berbicara juga di dalam hati dan kepikiran kita semuanya. Ada amin? Haleluya. Ya, satu hal yang saya menghimbau Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Jangan lupa untuk mengucap syukur. Ya, karena mengucap syukur itu tanda daripada kita percaya akan kuasa dan kasih-Nya. Dia selalu campur tangan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, sungguh luar biasa. Jadi, berterima kasih kepada Allah itu akan membuat kita semakin lebih merasakan berkat-berkat-Nya yang luar biasa. Haleluya. Sedemikian rupa ya. Apakah kita tahu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada kuasa di dalam mengucap syukur. Ya, ada kuasa yang dahsyat, ya. Dan mengucap syukur itu adalah kunci dari segala jawaban doa-doa saudara dan saya. Orang yang sulit untuk mengucap syukur akan sulit juga menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Orang yang hanya melihat kepada sesuatu yang negatif di dalam kehidupannya sehari-hari, mereka juga tidak akan merasakan betapa Tuhan itu sanggup mengubah semua yang negatif menjadi suatu hal yang luar biasa, yang positif, yang mampu mengubah kehidupan setiap pribadi umatnya. Ada amin? Haleluya yang terkasih. Ya, oleh karena itu, mari kita semua mau belajar. Ubah kehidupan kita sekarang setiap hari untuk selalu mengucap syukur di dalam suka dan duka. Di dalam persoalan dan tantangan hidup kita mau tetap mengucap syukur. Karena itu berarti saudara dan saya percaya ada jawaban yang luar biasa. Apa yang tidak pernah saudara dan saya pikirkan, Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tapi kekurangan daripada kita anak-anak Tuhan.
kurang membaca firman Tuhan, kurang berdoa, kurang bersekutu dengan Tuhan. Maunya kalau ada pergumulan, permohonan, maunya jawaban right now. Sekarang Tuhan, sekarang jawab aku. Sekarang aku mau tahu hasilnya. Bukan begitu yang terkasih. Ya, ayo. Kehidupan kekristenan bukanlah satu agama. Tetapi kehidupan seorang anak Tuhan adalah memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana saudara dan saya bisa memiliki hubungan pribadi? Ya, melalui doa, pujian, penyembahan, dan selalu bersyukur. Ayo, hari ini kita belajar ya, tema khotbahnya adalah milikilah hati yang bersyukur. Ya, mungkin ada pertanyaan, Bu Pendeta gimana ngomong miliki hati yang bersyukur? Buktinya saya ditipu orang, buktinya anak saya sakit, buktinya persoalan saya bangkrut, etc. Bermacam-macam. Tetapi kalau saudara dan saya tahu bahwa kita mempunyai pembela agung yang luar biasa, dia mampu membelah laut Teberau, dia mampu membuka jalan, dia mampu menghidupkan orang yang mati sekalipun. Berarti kuasanya dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap ada. Ayo bangkitkan lagi iman kita, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, aku bangkrut karena aku mau melihat Engkau akan memberkati aku lebih dengan luar biasa. Amin. Ya, terima kasih Tuhan, memang aku sakit tapi aku percaya ada mujizat, aku akan sembuh sempurna. Ya, memang aku bangkrut tetapi Tuhan akan memulihkan financial ekonomi. Memang keluargaku tercerai-berai, tapi aku percaya kepada Engkau. Engkau adalah komandan di dalam keluargaku. Engkau akan memulihkan keluargaku. Engkau akan mempersatukan kami yang tercerai-berai. Mampu nggak ngomong gitu? Atau kita tiap hari cuma nangis terus? Nggak Tuhan-Tuhanan. Nggak doa-doaan. Nggak mau lagi doa. Nggak mau lagi. Nah, semakin kita akan terpuruk. Kalau saudara dan saya sudah dipilih dan dipanggil sebagai anak Tuhan, tetapi kita tidak hidup di dalam kuasanya, kita tidak hidup dan percaya bahwa mujizat itu tetap ada di dalam nama Tuhan Yesus, rugi. Benar nggak? Rugi. Ayo kita belajar. Ya, kita mau melihat ya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih untuk firman yang luar biasa ini. Ya, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam apa? Segala hal. Bukan cuma kalau terima mujizat, bukan cuma kalau terima angpau, bukan cuma kalau ini ada tahun baru, Christmas luar biasa. Bukan itu. Di sini dikatakan dalam segala hal. Bersyukur dari hal yang kecil kita bisa berterima kasih. Maka kita juga akan melihat kemuliaan Tuhan yang besar akan dinyatakan di dalam setiap kehidupanmu. Tidak peduli Bapak Ibu Saudara pendengar di rumah-rumah manapun. Mungkin saat ini engkau terpuruk. Tetapi percayalah, kuasa Tuhan tetap ada. Haleluya. Amin yang terkasih. Masalahnya adalah kita ini anak-anak Tuhan. Kita lebih suka memimpikan taman mawar, taman bunga mawar di istana raja, daripada kita melihat bunga mawar kita sendiri di halaman rumah kita. Nah, selalu pikirannya yang muluk-muluk. Ya, padahal di rumahnya sendiri punya bunga mawar yang luar biasa, yang indah, yang cantik. Tapi nggak puas. Mau yang dilihat di tempatnya istana raja. Di situ ada kebun mawar yang indah. Ayo kita perbaiki diri. Belajar mengucap syukur. Ya, kalau Anda bisa mendengar firman saat ini adalah pengucapan syukur. Ada berita keselamatan, ada berita sukacita, ada berita yang ajaib yang Tuhan mau ubahkan di dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Amin. Ayo praktek sekarang. Nggak boleh mengeluh lagi. Nggak boleh ngomong negatif lagi. Ya, sedemikian rupa yang terkasih. Karena apa? Kalau orang yang suka mengeluh, orang yang suka komplain, nggak puas ini, nggak puas itu, aduh gimana. Ini fokus kita hanya kepada hal-hal yang negatif. Tidak puas.
Tapi Tuhan mengajar saudara dan saya belajar untuk mengalami kepuasan hidup di dalam Dia. Saudara mau cari di mana di dunia ini rasa puas? Ada mungkin puas yang gombalan. Gaji dinaikin sedikit sama bos, puas. Ya. Ada lagi sesuatu yang kita harapkan dijawab secara duniawi, puas. Menang di kasino, puas. Haleluya. Cari ayo di mana di Alkitab. Kalau kamu mau cari berkat, pergilah ke kasino. Tolong bukain. Gak ada. Ya. Jangan samakan berkat Tuhan dengan berkat dunia. Berkat dunia hanya sekilas yang terkasih. Sekejap akan hilang. Tetapi berkat kemurahan anugerah Tuhan itu yang mampu memuaskan hatimu yang paling dalam. Mungkin orang lain tidak merasakan kepuasan Anda, tetapi Anda tahu bahwa itu jawaban doa dari Tuhan. Anda akan merasakan kepuasan yang luar biasa. Ada amin? Haleluya. Ya, sedemikian rupa. Ya, saya selalu ada orang yang mengatakan cerita kepada saya. Bu Pendeta, saya ini selalu mengeluh. Aduh, sepatu saya tidak bagus. Aduh, sepatu saya begini, begitu. Tetapi setelah saya melihat orang yang berjalan tanpa pakai sepatu, bahkan dia tidak punya kaki, di situ saya baru bisa tiarap mengucap syukur kepada Tuhan. Coba Anda bayangkan. Apa yang kita miliki. Ya, kita sudah bersepatu. Aduh, sepatuku tidak bagus, sepatuku jelek, sepatu ini. Tetapi setelah saya melihat ada orang yang tidak memiliki kaki. Dan dia tidak bisa bersepatu. Dia baru sadar. Iya, aku bersyukur. Aku masih memiliki kaki. Benar yang terkasih? Ya, sungguh Tuhan kita luar biasa. Ya, tanpa kita memiliki hati bersyukur, hidup kita nggak pernah tenang. Selalu merasa kurang, selalu melihat rumput tetangga lebih hijau, selalu melihat orang lain lebih enak, lebih sehat, lebih bahagia, lebih berkemakmuran. Lah, bukan itu. Firman Tuhan mengatakan apa? Carilah dahulu kerajaan surga dengan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ayo koreksi diri. Apakah selama ini saudara rajin untuk membuka firman Tuhan? Apakah saudara rajin bercakap-cakap dengan Tuhan? Apakah saudara rajin bersekutu? Ya, senantiasa dengan Tuhan selalu ada komunikasi? Kalau itu belum pernah dan atau asal-asalan, ayo kita disiplin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita akan mengakhiri tahun 2022. Suka dan duka sudah kita alami bersama-sama. Apa saja persoalan, problem datang silih berganti. Tapi saya mau mengingatkan, itu belum selesai. Belum selesai yang terkasih. Kita masih akan menghadapi tantangan demi tantangan yang ada di hadapan kita. Untuk mengakhiri tahun ini dan terlebih untuk memasuki tahun 2023. Apakah persediaan Anda dan saya? Mungkin ada yang mengatakan, Bu Pendeta jangan takut. Garasi saya full dengan makanan. Full dengan apa yang saya mau. Bukan itu. Berkat jasmani hanya sementara. Ya, rumah kita bisa hangus terbakar. Semuanya itu apa yang kita kumpulkan dengan susah payah. Dengan air mata berjuang mati-matian. Tapi apabila tidak ada Tuhan. Zero. Mungkin engkau memiliki hanya sangat minim. Apa yang engkau punyai hanya cukup untuk dimakan dan dipakai. Tetapi kalau ada Tuhan di dalam hatimu, di dalam hidupmu, engkau akan merasakan damai, sukacita yang luar biasa. Hidup kita melebihi dari orang-orang, bahkan orang nomor 1 di dunia. Karena Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, ada bertahta di dalam hidupmu, di dalam hatimu, di dalam keluargamu. Dan itulah yang utama dan yang terpenting. Ada amin? Haleluya. Ayo kita mau berubah yang terkasih. Belajar mengucap syukur.
Tinggalkan semua keluhan. Mungkin engkau sudah salah jalan saat ini. Mungkin engkau sudah merasa terpuruk. Mungkin saat ini engkau sudah berada di ICU. Mungkin engkau sudah, dokter mengatakan tidak ada harapan lagi. Tetapi kalau kita mempunyai iman teguh percaya, kita mau tetap mengucap syukur. Tuhan, aku percaya. Apapun kondisiku di ICU, apapun kondisiku di emergency room, apapun kondisiku terpuruk, anakku tidak bisa makan, anakku tidak bisa sekolah, aku percaya firman-Mu ya dan amin. Burung-burung di udara Engkau pelihara. Terlebih aku biji matamu. Dan firman-Mu mengatakan, buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan. Lah, sih? Bapak Ibu yang terkasih, tanggapan daripada Anda semua. Bagaimana Anda merespon keadaan yang kita alami dengan bagaimana kita merespon sesuai dengan firman Tuhan ajarkan. Apakah kita ingat bahwa kita semua adalah domba-domba yang dilepas di tengah-tengah serigala? Ayo, change your channel. Apapun masalah yang ada dan terjadi sekitar kita, di keluarga kita, dimanapun Anda berada. Tapi kalau Anda percaya, aku mempunyai raja di atas segala raja, penguasa langit dan bumi. Dia mampu mengubahkan dari yang tidak ada menjadi ada. Dia adalah Jehovah Jireh, dia adalah Jehovah Rafa, dia adalah Jehovah Nisi, yang untuk selalu menyertai hidupmu dan hidupku. Jangan mau ditipu oleh keadaan. Jangan mau ditipu oleh situasi yang ada. Ganti channel. Mungkin Anda mengatakan, ya pendeta kan tidak tahu masalahku. Saya sudah salah jalan. Saya sudah terpuruk, saya sudah begitu. Datang kepada Tuhan. Tiarap di bawah kaki Tuhan. Mohon ampun. Ampuni aku Tuhan. Saudara baru bisa mengatakan hal itu. Dan bisa datang kepada Tuhan. Kalau manusia rohanimu kuat. Kenapa Bu Pendeta bilang begitu? Yes, karena firman Tuhan juga ngomong. Ada orang punya mata nggak bisa lihat. Ada orang punya telinga nggak bisa dengar. Maunya apa? Self-center. Me. Aku. Nggak ada God center. Ya, ayo. Kita percaya dan kita mau berubah. Firman ini membukakan mata rohani kita. Selama ini, iya Tuhan, aku selalu fokus kepada masalahku, aku selalu fokus kepada keadaanku. Tapi sekarang aku mau berubah di dalam nama Yesus. Amin. Karena Yesus datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ayo, mari kita lanjut ya. Ada orang-orang yang senantiasa hanya melihat kalau bisa, dia mau memenuhi kehidupannya itu kalau bisa sampai 10 keturunan. Betul tak betul? Tuhan, kalau aku bisa mencukupi 10 keturunanku, aku baru tenang. Aku baru ada damai. Bukan itu. Tapi sebagai anak Tuhan yang manusia rohaninya kuat, dia tahu kita ini manusia lemah, kita ini manusia nggak berdaya. Ya, tetapi Tuhan yang akan menyediakan segala kebutuhan untuk keturunan-keturunan kita. Kenapa kita bawa ransel, kita pikul semuanya. Dan Tuhan mau pada saat ini Anda mendengar firman ini. Jadilah happy grandpa, happy grandma. Jadilah happy papa, happy mama. Dengan apa? Dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Di luar firman Tuhan, Anda dan saya nggak bisa apa-apa. Udahlah. Ya, firman Tuhan juga mengatakan, apa yang sudah engkau mulai di dalam roh, jangan kamu akhiri di dalam daging. Nah, makanya harus tahu firman. Ada orang punya firman Tuhan, Alkitab gak pernah dibawa. Seminggu sekali aja baru dikebusin. Atau baru dibuka, dibaca. Kalau kita dalam keadaan ada masalah. Gak pernah baca firman Tuhan. Makanya gak pernah tahu apa yang janji berkat Tuhan yang luar biasa. Ya, ayo yang terkasih. Kita mau berubah mulai saat ini. Ya,
Sedemikian rupa, mari kita lanjut di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Nah, kenapa disuruh jaga hati? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Why? Karena apa yang masuk di dalam pikiran itu turun dari hati. Ya, terus akhirnya pikirannya nggak karu-karuan. Sumpek, stres, ya, akhirnya jadi putus asa, uring-uringan. Saudara tahu, orang stres itu nular loh. Percaya nggak? Ayo, siapa yang pernah punya satu teman pekerjaan, misalnya di kantor, ada satu pegawai yang stres, itu merambat ntar, yang satu mulai ngomongin bosnya. Kamu tahu bos itu begini. Nah, yang si temannya tadi tidak tahu apa-apa. Oh ya. Tidak tahu apa-apa jadi ikut stres. Benar nggak? Karena ikut masukan yang negatif. Bayangkan kalau itu juga di tengah keluarga kita. Ya. Sedemikian rupa yang terkasih. Ya, kita belajar dari sini. Ya, oleh karena itu orang yang tidak dapat mengucap syukur itu orang yang selalu lihat self-centered. Ya, dirinya terus yang dilihat. Aku enggak punya ini seperti punya tetangga. Ini aku enggak punya ini seperti punya teman kerjaku. Dan selalu begitu, enggak ada kepuasan hidup. Jadi orang itu tidak akan ada damai sejahtera. Tapi ayo kita ganti dengan God Center. How? Gimana saudara bisa memiliki God Center? Cintailah firman Tuhan. Ambillah waktu untuk selalu bersekutu dengan Dia. Maka damai sejahtera yang akan mengalir sedemikian rupa. Saya percaya bagi mereka yang sudah pernah mengalami, ya, happy grandpa, happy grandma, pasti mempunyai pengalaman kesulitan-kesulitan hidup yang sudah pernah dialami. Yang mungkin anak-anaknya belum mengalami. Tetapi kalau pengalaman orang tua kita bagikan ke anak-anak, itu kan mama, itu kan papa. Oleh karena itu apa? Anak-anak kita pun harus mengalami. Itu baik. Pergumulan hidup, persoalan hidup, anak-anak muda juga harus mengalami, melibatkan Tuhan di dalam segala perkara. Baru mereka bisa lihat, oh iya ya Tuhan itu hidup. Oh iya ya Tuhan itu ajaib. Oh iya ya Tuhan itu luar biasa. Pada waktu aku memuji menyembah, aku merasakan damai sejahtera. Tapi kalau mereka belum mengalami, kita yang ngomong, orang tua bilang, berdoalah nak. Mengucap syukur, memuji menyembahlah nak. Yaitu mama aja atau papa aja. Ada enggak pendengar yang setia di rumah-rumah? Kalau anak-anak Anda sedemikian rupa, ayo. Tapi kita sebagai orang tua jangan stop berdoa. Ya, karena orang tua dipilih oleh Tuhan sebagai wakil di bumi untuk menyelamatkan keluargamu. Menyelamatkan anak cucu mantumu. Beritakanlah firman Tuhan. Ya, kalau orang tuanya sendiri ini sebagai pemuji, penyembah, pendoa, anak-anaknya pasti ketularan. Mungkin saat ini ditolak. Tapi one day mereka akan mengakui. Karena apa? Karena orang tua yang ada damai sejahtera, maka seluruh keturunannya ke bawah itu juga akan dapat merasakan ketenangan. Tapi bayangkan kalau si grandma-grandpa ini terus perang Bratayuda setiap hari dan ditonton sama anak cucu semuanya itu. Oh, grandpa-grandma kayak gitu sih. Nah, sih. Maka sedemikian rupa sampai ke bawah mereka juga suka perang-perangan. Haleluya yang terkasih. Ayo, hari ini kita benar-benar mengambil satu tindakan God Center. Kita mau belajar dan melakukan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Ada amin? Haleluya. Ya, nikmatilah kasih karunia daripada Tuhan. Ya, nikmatilah kehidupan bersama Tuhan. Hidup kita pasti berbeda. Ya, sekalipun masalah datang menerpa, oh, it's okay. Aku punya Tuhan. Ya, kalau selama kehidupan Anda menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan itu begitu kuat, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Ya, mungkin itu tinggal 10% keadaan parah. Loh, gimana dokter sudah bilang pasti game, pasti bye-bye.
Tapi kalau kita punya iman, Tuhan Yesus juga membangkitkan Lazarus. Ada amin? Lazarus dibangkitkan udah meninggal loh. Ya, 4 hari. Saat ini bagaimana keadaan pendengar yang setia? Yang ada di rumah-rumah, yang ada di kamar-kamar. Mungkin saat ini engkau begitu kalut, begitu sedih. Ayo bacalah firman Tuhan. Percaya akan janji-janji Tuhan. Haleluya. Ya, mari kita pelajari bersama. Ada beberapa hal yang perlu saudara dan saya sadari. Apa makna dari mengucap syukur? Yang pertama, mengucap syukur adalah bagian daripada Tuhan. Seperti tadi yang sudah kita baca di dalam 1 Tesalonika 5:18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Bukan yang dikehendaki bos. Tapi anak-anak Tuhan yang bekerja di kantor lebih takut sama bos daripada takut sama Tuhan. Bener atau bener? Ayo, gak berani ngomong kan? Bener. Takut sama bos luar biasa, tapi takut sama Tuhan. Oh, nanti dulu. Ya, ayo kita berubah. Itu yang pertama. Jadi mengucap syukur adalah kehendak Tuhan. Yang kedua, mengucap syukur itu mendatangkan damai sejahtera yang luar biasa. Ya, seperti dikatakan di Filipi 4 ayat 6 dan 7. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa yang terkasih. Ya, ketika kita diperintahkan mengucap syukur, keadaan yang sulit sekalipun dan tidak baik, Tuhan sudah menyediakan damai sejahtera. Ada sesuatu di balik itu. Ya, Tuhan izinkan masalah terjadi supaya Dia mendemonstrasikan kuasanya yang ajaib, bahwa Dia ada dan hidup dan mampu mengubah situasi keadaan itu menjadi sesuatu yang baik. Oke, masalah itu hanya panggilan kita kepada Tuhan. Tuhan memanggil saudara dan saya melalui masalah yang ada. Tapi tetap beriman dan mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, karena damai sejahtera Allah itu lebih dari apapun. Anda akan merasakan ketenangan. Ada damai, ada sejahtera. Berita boleh datang bertubi-tubi. Ya, masalah politik, masalah apa saja, semua presiden berkumpul, semua apapun yang akan terjadi. Tapi kalau Anda dan saya percaya bahwa langit dan bumi Dia ciptakan, begitu juga hidup Anda dan saya ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Ya, yang ketiga, mengucap syukur itu mendatangkan terobosan mujizat. Anda mau mujizat? Ayo, mengucap syukur mulai sekarang. Ya, amin. Seperti di dalam Yohanes 11 ayat 41. Ya, kalau sehari-hari ini saudara merindukan mujizat bagi kita, bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi anak-anak, ayo mulai libatkan Tuhan dengan pengucapan syukur. Ya, sedemikian rupa. Ya, seperti ada tertulis di dalam Yohanes 11 ayat 41, di situ dikatakan, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Berarti apa? Doa-doa saudara itu didengar Tuhan. Ya, sedemikian rupa. Ya, kita mau melihat setelah Yesus juga mengucap syukur kepada Bapa di surga. Ya, pada waktu itu Yesus memerintahkan, sekali lagi saya libatkan Lazarus di sini. Pada waktu Yesus mengatakan kepada Lazarus, Lazarus, bangun, bangkit. Nah, dia mengucap syukur, ya, dan sungguh luar biasa. Maka pada waktu itu Lazarus benar-benar bangkit kembali. Nah, sekarang kuncinya mau mengucap syukur apa mau ngomel? Mau mengucap syukur atau marah sama Tuhan? Capek Tuhan. Doa gak dijawab. Udah lama aku minta-minta. Nah, ya, itu jadi penghalang berkat yang terkasih. Ya, sekali lagi, syukur adalah sikap hati yang membentuk cara pandang Anda dan saya di dalam kehidupan ini. Ya, rasa syukur yang besar tidak akan terjadi kalau tidak mulai kita bisa mengucap syukur dengan yang kecil-kecil dulu. Gitu loh. Kalau dari hal yang kecil aja kita bisa mengucap syukur, kita juga akan bisa mengucap syukur untuk hal-hal yang besar. Haleluya.
Ayo kita lanjut. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Haleluya. Ya, dilihat di sini. Semoga Allah, dia adalah sumber. Kalau sumber itu berarti pusat. Kita nggak bisa lari kemana-mana. Larilah ke sumbernya. Ke sumber berkat kita. Ke sumber keselamatan kita. Ke sumber pertolongan kita. Jangan cari yang mana-mana. Ya, yang terkasih sedemikian rupa. Ya, belajar mengagumi hal-hal yang sederhana. Ya, yang kita bisa miliki karena anugerah Tuhan. Semua itu karena anugerah Tuhan. Ya, terima dan nikmatilah hidup apa adanya. Lah ini loh. Terimalah, nikmatilah hidup apa adanya. Bukan karena ada apanya. Nah, ini balik. Ya, karena ada apanya. Sedemikian rupa. Ya, tapi kita harus bisa menikmati hidup apa adanya. Ya, kita bisa menerima, kita bisa accept, kita bisa surrender, kita bisa berserah total, percaya penuh. Tuhan pasti memberi yang terbaik. Pasti. Ya, jangan muter-muter nih pikiran, ayo di stop ya, sedemikian rupa. Ya. Orang yang memiliki hati yang bersyukur tidak akan tergoncang oleh ombak yang besar sekalipun. Ya, saudara tahu ada anak yang berenang di tengah laut yang besar, tiba-tiba ombak besar bergulung-gulung, orang tuanya udah teriak-teriak, anakku, anakku, mati anakku, sedemikian. Tiba-tiba sebentar lagi, nggak sampai lama, semua yang di situ begitu panik, anaknya keluar dibawa lumba-lumba. Loh, makanya di dalam lautan dikasih ikan lumba-lumba. Amin. Ayo yang terkasih, Bapak Ibu dimanapun Anda berada di rumah-rumah. Ya, kalau dikatakan Yesus aja di dalam perjalanan ke kayu salib, Bapaknya memberikan Simon. Bapaknya memberikan Simon untuk menolong Yesus pada waktu dia memikul salibnya. Terjatuh beberapa kali. Betul lah, betul. Lah orang yang nggak tahu baca Alkitab ya nggak tahu. Simon siapa, Bu? Pendeta, saya nggak kenal Simon. Haleluya. Ya, makanya kenalilah firman Tuhan. Contoh pada waktu saya pelayanan di Indonesia. Saya mendatangi satu sekolah Alkitab. Dan pada waktu di sana seorang bishop waktu itu memanggil anak sekolah Alkitab, ditanya, siapakah yang membunuh Goliat? Itu. Langsung si anak tadi yang ditanya, anak sekolah Alkitab, pucat pasti nggak karu-karuan. Loh, siapa yang membunuh Goliat? Yang jelas bukan saya, Pak. Bukan saya yang membunuh Goliat. Saya nggak tahu, saya nggak tahu. Sedemikian rupa. Ya, itu satu. Akhirnya dipanggillah lagi seorang gadis yang sekolah Alkitab juga. Ditanya, siapakah yang membunuh Goliat? Bisa kamu ceritakan kepada saya cerita Goliat? Nggak ada yang teman-teman saya di sini yang di sekolah Alkitab yang namanya Goliat. Dan saya nggak pernah bunuh Goliat. Saya nggak pernah bunuh Goliat. Nah, akhirnya gimana? Akhirnya kepala sekolahnya dipanggil. Kepala sekolah Alkitab itu dipanggil. Lah kamu itu lo ngajari apa ke muridmu? Kalau mereka aja nggak pernah tahu siapa Goliat. Pendengar yang terkasih, apakah Anda juga kenal siapa Goliat? Atau sama nggak kenal? Haleluya kalau nggak kenal. Saya berharap pendengar yang setia yang terkasih, Anda tahu siapa pembunuh Goliat. Tahu siapa? Loh kok diem? Daud, ya tahu. Ya Daud yang membunuh Goliat. Lah sedemikian rupa. Milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan cintailah firman Tuhan. Supaya kita nggak buta. Ya, karena firman Tuhan ini menjanjikan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Yang memberikan kekuatan di dalam hidupmu dan hidupku. Pada saat masalah terjadi, kita tidak goncang. Ada amin? Haleluya, ya sedemikian rupa. Ya, kita mau lihat kembali ada beberapa cara untuk mempraktekkan sikap bersyukur dalam kehidupan setiap hari.
Gimana kita mempraktekannya? Yang pertama, bersyukur dan pujilah Tuhan untuk segala sesuatu di dalam hidup Anda. Nah, itu caranya. Ya, jadi kita mulai praktek. Yang nomor 1, bersyukur dan pujilah Tuhan untuk segala hal dalam hidup Anda. Yang kedua, bersyukurlah kepadanya bahkan di dalam kesulitan sekalipun. Nah, ya, adalah sebuah pengorbanan untuk melakukannya. Nggak gampang, nggak mudah. Ayo, coba. Nggak usah yang jauh-jauh dan nggak usah yang muluk-muluk. Sakit gigi. Udah ngalami kan sakit gigi itu gimana? Luar biasa. Pada waktu sakit gigi yang luar biasa, Anda bisa enggak, Tuhan, aku mengucap syukur untuk sakit gigi ini. Ya, diperlukan satu kekuatan dan pengorbanan. Kalau kita bisa melakukan hal yang demikian, Anda praktek, Anda akan melihat kuasa Tuhan bagaimana bekerja. Amin. Ya. Yang ketiga, jangan biarkan hidup Anda itu selalu mengeluh, ya, tentang hal apapun juga. Ketika masa sukar terjadi, berhati-hatilah apa yang kita ucapkan. Karena mujizat ada di dalam mulut kita. Ya, pada masa yang sulit apapun, tetaplah mengucap syukur. Aku percaya kepadamu Tuhan, Engkau sudah sediakan jalan keluar. Engkau sudah sediakan berkat yang baru. Engkau sudah sediakan pekerjaan yang lebih baik. Harus dilawan. Ya, dan itu adalah kunci mujizat. Nah, mau terima mujizat? Amin. Mau praktek? Bapak Ibu pendengar sekalian yang ada di rumah-rumah, ayo praktek ya. Haleluya. Sedemikian rupa. Ya, dan yang keempat, jangan membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Itu yang membuat kita down. Buktinya Tuhan, buktinya. Tuh, tetangga bisa memiliki ini. Tuh, teman saya begini. Tuh, ya, sedemikian rupa. Karena dengan kita membanding-bandingkan, kita sendiri yang down. Ya, dan itu tidak diizinkan oleh Tuhan, itu manusia daging. Kalau orang membanding-bandingkan, berarti orang itu gak pernah mau kalah sama orang. Betul tak betul? Ada kesombongan. Gak perlu, saudara. Kita datang di dunia ini, kita tidak memiliki apa-apa. Dan selagi kita ada di dunia, jangan pernah merasa engkau memiliki sesuatu. Selama kita masih memikirkan, ini punyaku, ini milikku, ini hartaku. No. Kita gak punya apa-apa. Jesus is love. Yesus adalah kasih. Kalau kita bisa mempraktekkan kasih Yesus, apapun yang kita punya, orang lain tidak punya, kita mempunyai hati untuk menolong sesama kita. Kita pulang juga nggak bawa apa-apa. Ya, percayalah. Sadarilah akan hal itu. Kalau kita bisa menyadari kita ini nggak punya apa-apa, Anda akan justru merasakan berkat, damai sejahtera luar biasa. Tuhan, inilah aku. Aku punya Engkau dalam hidupku. Kalau aku memiliki Engkau, Tuhan, aku memiliki segala-galanya. Ya. Hidup di dunia jangan materialistis, jangan egois. Sadarilah, kita pulang juga nanti nggak bawa apa-apa loh. Ya, tapi kita mau, Tuhan mau bahwa Anda dan saya dipanggil, dipilih menjadi anak-anak Tuhan. Hidup menjadi perpanjangan tangan Allah. Ya, untuk memperpanjang kasih Tuhan kepada sesama kita. Apa yang kau tabur, itu yang akan kau tuai. Kalau sebagai grandma, grandpa, ya, parents yang selalu greedy, one day engkau akan bayar. Ingat, kita punya keturunan loh. Kita punya keturunan. Contoh begitu banyak. Orang yang serakah, orang yang egois. Pulangnya luar biasa sengsaranya. Why? Karena selalu hidupnya cuma me. Aku yang harus ditolong. Aku yang harus diperhatikan. Aku yang harus dibantu. No. Taburlah selagi engkau bisa menabur. Tolonglah selagi engkau bisa menolong. Jangan berharap akan sesamamu manusia. No. Kita akan kecewa. Tetapi apa yang engkau persembahkan? Saya bersyukur
Kalau Tuhan memberikan saya hikmat pengertian bahwa saya adalah orang yang berhutang kepada Tuhan. Dan apa yang mampu saya lakukan bagi orang lain itu adalah anugerah. Bukan untuk me. No, gak ada. Ya, oleh karena itu, mari yang terkasih, sadarilah kehidupanmu sebagai anak Tuhan yang selalu bersyukur, yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Allah. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi, jangan membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Bersyukurlah. Kalau Anda sebagaimana ada Anda hari ini, ya itu anugerah. Kalau kita masih hidup, anugerah. Kalau kita masih bisa makan, masih bisa menikmati sesuatu, anugerah. Maukah Anda menyalurkan kasih anugerah Bapa yang ada di dalam diri kita kepada orang lain yang tidak mengerti, yang tidak tahu bahwa ada keselamatan? Ada seorang nenek tua jalan-jalan. Dan pada waktu itu teman saya bertanya kepada nenek itu, "Do you know Jesus?" Ya, ditanya demikian. Dan nenek itu menjawab, "Who is Jesus? I don't know." Saudara dan saya sudah diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain. Saudara dan saya sudah diangkat dari perbudakan, dari masalah-masalah yang sulit. Tugas kita adalah menolong orang lain juga yang di dalam keterpurukan. Ya, yang terkasih, kita salurkan firman yang sudah Anda dan saya terima. Bahwa Yesus hidup di dalam hidup setiap pribadi kita yang dipanggil sebagai anak Allah. Ya, sedemikian rupa. Kita mau lihat di dalam Yesaya 38 ayat 19. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Ya, sedemikian rupa ini dikatakan ya, saudara, kepada Hizkia ya. Sedemikian rupa. Ya, dengan kata lain, hanya orang mati saja yang berhenti mengucap syukur. Tapi kita yang hidup ini, ya, kita masih bisa mengucap syukur. Ada amin? Haleluya. Ayo lanjut, Mazmur 150 ayat yang ke-6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu pendengar yang setia, pasti kita bernapas loh kalau kita masih mendengarkan firman ini. Ya, sedemikian rupa Hizkia itu mengucap syukur kepada Tuhan, bukan semata-mata karena ia disembuhkan dari sakitnya, ya, atau karena Tuhan bermurah hati kepadanya, ya, sehingga Hizkia diperpanjang lagi umurnya 15 tahun kalau Anda membaca firman Tuhan, ya. Jadi sekali lagi, tidak ada alasan kalau Anda dan saya sudah dipilih menjadi anak Tuhan tetapi tidak pernah mengucap syukur. Ya, nggak boleh kayak gitu, ya. Saudara, ada satu cerita yang luar biasa ya. Selama berabad-abad, manusia dari berbagai bangsa menyelenggarakan pesta panen untuk mengucapkan syukur dan anugerah atas berkat dalam kehidupan. Ya. Dan pada tahun 1863, Presiden Abraham Lincoln menetapkan sebuah hari libur nasional di Amerika Serikat sebagai hari untuk mengucapkan syukur dan memuji kebaikan Tuhan. Ya, kolumnis Washington Post yang bernama Richard Cohen menganggap bahwa sebagian besar hari libur dirusak oleh semangat perniagaan. Ya, karena mereka kerja gitu, nggak ada hari untuk mengucap syukur. Namun hari raya pengucapan syukur sampai hari ini masih tetap ada sesuai dengan tujuannya, yaitu hari yang luar biasa yang kita mau berikan kepada Tuhan. Tetapi bagi saya, bagi anak-anak Tuhan, pengucapan syukur bukan cuma 1 tahun 1 kali, benar? Pengucapan syukur setiap waktu, setiap hari kita bisa panjatkan kepada Tuhan. Ya, sedemikian rupa bahwa Yesus Kristus dia mempunyai hak istimewa untuk saudara dan saya selalu bersyukur kepadanya. Karena Tuhan yang sudah memberikan nafas hidup kepada kita semuanya. Amin. Ya, sedemikian rupa.
Jadi pengumuman resmi dari Abraham Lincoln itu juga mengatakan bahwa seluruh berkat yang saudara dan saya terima adalah karunia yang luar biasa dari Tuhan kita yang maha tinggi. Ada amin? Ya, luar biasa sedemikian rupa. Ya, tapi Tuhan juga membenci akan dosa-dosa kita. Tuhan membenci segala dosa kita, tetapi Tuhan mencintai orang yang berdosa. Kalau kita mau bertobat, datang kepadanya. Luar biasa. Ya, dan itulah belas kasihan Tuhan. Hari ini adalah hari yang kita diingatkan kembali untuk bagaimana saudara dan saya mengucap syukur selalu kepada Allah. Haleluya. Ya, kita sudah belajar, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Pertanyaannya, 1. Mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala keadaan? Ya, yang kedua, komitmen apa yang akan Anda buat supaya Anda bisa mengucap syukur dalam segala keadaan? Dan sebagai ayat emas, mari kita baca bersama-sama di dalam Mazmur 118 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Di sini dikatakan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, oleh karena kasih setia Tuhan itu luar biasa, ya, selama-lamanya di dalam Anda hidup, kasihnya setia. Sudah sepantasnya kalau kita itu selalu bersyukur kepada Tuhan. Ada amin? Haleluya. Ayo yang terkasih. Ya, mulai hari ini change your channel. Jangan lagi mengeluh. Berhati-hatilah di dalam ucapan Anda. Ya, jangan kita kecewa dan selalu melihat keadaan yang lebih parah daripada kuasa Tuhan yang maha dahsyat. Karena Tuhan mampu mengubah segala keadaan yang tidak ada menjadi ada. Sanggup menyembuhkan, sanggup menolong, sanggup memberikan jalan keluar, ya, dan damai sejahtera Allah selalu bertata di dalam hati kita yang selalu bersyukur. Amin. Mari bersama-sama dengan kami yang ada di sini, kita akan membuka hati, kita akan masuk dalam pujian penyembahan. Ku ada karena anugerah-Mu. Sebab anugerah-Mu. Katakan yang terkasih, biarlah lagu ini menjadi doa bagi setiap kita. Karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada karena anugerah-Mu Tuhan. Ku ada. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, engkau ada di dalam kamarmu, di dalam rumah-rumah, atau engkau lagi mengendarai mobil,
Biarlah lagu ini juga berkumandang di dalam pikiran dan hatimu. Katakan kepada Tuhan, aku ada karena anugerah-Mu Bapa. Aku ada karena kasih-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau yang pegang kendali atas seluruh kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Yes Lord, anugerah-Mu dahsyat Bapa. Anugerah-Mu luar biasa Tuhan. Engkau yang memilih kami. Terima kasih Tuhan. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Engkaulah jawaban doa bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Katakan saudara, berserulah kepadanya, peluklah dia. Peluklah dia ada di hadapan-Mu. Karena dialah pertolongan kita. Dialah satu-satunya jawaban di dalam persoalan hidup kita. Katakan terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau mendengar doaku. Terima kasih Kau jawab doaku. Terima kasih Tuhan. Aku memuji-Mu selamanya. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Yes Lord Jesus. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas semua kebenaran apa yang Kau sudah katakan dalam firman-Mu. Betapa baiknya Engkau di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Rancangan-Mu begitu indah di dalam setiap kehidupan kami. Bapa dalam surga, apapun keadaan kami saat ini, ajarkanlah kepada umat-Mu Tuhan. Ajarkanlah kepada kami untuk tetap memuji-muji dan bersyukur kepada Engkau. Sebab kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang selalu memegang kendali atas kehidupan kami. Dan Engkau berkuasa atas segala sesuatu yang terjadi. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa bagi para pendengar di dalam rumah mereka, dimanapun mereka berada. Mungkin ada yang dalam keadaan sakit ya Bapa. Kami pegang akan firman Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan Yesus ada bilur-bilur darah Yesus sendiri yang mampu menyembuhkan bagi mereka yang sakit, yang letih lesu dan yang berbeban berat, yang membutuhkan jalan keluar. Tuhan Roh Kudus, Engkau adalah jawaban bagi setiap umat-Mu ini. Kami percaya doa ini besar kuasanya. Engkau sungguh campur tangan dan mengalirkan kuasa darah Yesus kepada seluruh tubuh yang sakit, kepada seluruh tubuh yang kurang sempurna, sehingga mereka boleh mengalami keajaiban-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bagi mereka yang mengalami financial di dalam keuangannya Tuhan. Mereka terpuruk, mereka mengalami berbagai tantangan, baik di tengah pekerjaannya, di tengah sekolah anak-anaknya, untuk ada hal-hal yang harus dibayar. Tuhan, Engkau Jehovah Jireh. Engkau sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kami mau berseru memanggil nama Tuhan. Karena di dalam kuasa Tuhan Yesus selalu ada jalan keluar. Dan kami bersyukur selalu ya Bapa. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Dan bagi mereka yang mengalami hubungan relationship di tengah keluarga, baik antara suami istri dan hubungan antara orang tua dan anak-anak, Tuhan, biarlah ada kasih Kristus
bertata di dalam hati mereka, sehingga ada persatuan di tengah keluarga, persatuan antara suami dan istri, persatuan antara orang tua dan anak-anak. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur dan bersyukur karena setiap hari Engkau ulurkan tanganmu untuk menolong umatmu. Terima kasih Bapa. Pekerjaan yang baru akan terjadi, jalan keluar terobosan akan terjadi. Dan itulah Tuhan yang menjadi sukacita kami, karena kami lari kepada Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa mendengarkan doa-doa ini dan menjawab permohonan umatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sungguh kita bersyukur karena kita sudah diingatkan bagaimana hati yang penuh dengan pengucapan syukur kepada Tuhan, ya. Dan sukacita itu timbul daripada hati yang selalu bersyukur. Amin. Oleh karena itu jangan lupa bersyukur selalu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Amin.